Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam kajian rutin. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu yang bermanfaat, Allah menguatkan iman dan akidah kita, dan semoga dengan ilmu ini Allah memperbaiki akhlak kita. Mari kita luruskan niat kita di dalam kajian ini agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mungkin nanti insyaallah mungkin 1 jam ya saya ngaji insyaallah, karena qadarullah ini barengan di Malang nanti ya. Jadi saya lupa ada jadwal di Malang. Nanti 10:30 langsung meluncur ke sana. 3:30 harus sudah di Sidoarjo lagi. Qadarullah, dungane cek lancar. Baik, kita langsung pembahasan materi tentang ahammiyah wa fudul qalbun salim. Pentingnya dan keutamaannya hati yang selamat. Apa pentingnya, sejauh mana pentingnya, dan apa keistimewaan dari qalbun salim, hati yang bersih itu apa pentingnya, dan apa keistimewaannya. Yang pertama, bahwa qalbun salim, kebersihan jiwa, merupakan salah satu target, salah satu agenda terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, qalbun salim
atau kesucian jiwa merupakan salah satu agenda terbesar Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi agenda terbesarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah diutus Allah itu salah satunya apa? Untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati kita. Ini itu salah satu tujuan Nabi diutus. Salah satu tujuan Al-Quran diturunkan. Salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa manusia. Nah, hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran 164. Surat 3 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan tentang tugas utama Nabi diutus. Ya, apa saja tugas utama beliau? Pertama, apa Pak? Loh, dilihat Qur'annya, kok ngelihat saya? Apa di situ disebutkan? Satu, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Satu, apa tadi? Membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Itu tugas utama Nabi SAW pertama. Yang kedua apa? Mensucikan jiwa mereka, berseni jiwa-jiwa manusia itu, ya, dari kotoran-kotoran kejahilan, dari noda-noda kesyirikan. Itu tugas utama Nabi. Nah, ini makanya para dai, para duat, para mujahid ini gak bahas masalah tauhid, gak usah ngomong dakwah. Apa yang didakwahkan kalau bukan dakwahnya Nabi SAW? Kalau kita membela, apa yang dibela kalau bukan yang dibela oleh Nabi? Bukan bela tauhid. Bagaimana kita mendakwahkan, berjihad, tapi gak ngerti tauhid? Yang dibela ini apa? Yang diperjuangkan apa? Makanya akhirnya gak karu-karuan. Campur baur dengan orang-orang yang melakukan lagi kan jadi kocak Pak kalian, jadi kocak. Ngerti kocak? Kocak ini kudu kocok-kocok. Lucu kan gitu tadinya. Ya, membela agama, tapi tauhid dibiarkan, syirik dibiarkan. Terus yang dibela ini apa? Nabi semua diutus untuk apa? Nabi Nuh dimusuhi. Kenapa? Kenapa? Karena tauhid. Nabi Musa
Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Apa? Karena tauhid. Nah, kok syirik malah dibiarin? Kan lucu. Dah, gak usah kenceng-kenceng, kena mawon. Sampeyan kok ketok tegang. Santai mawon. Terbawa Ustadz. Jelas ya? Nah, ini diberseni, Pak. Mendakwahnya didakwakan apa? Yang didakwakan apa? Oh, kita akan tegakkan syariat yang paling tinggi apa? Bagaimana tauhid dibiarkan, syirik dibiarkan, nggak disampaikan tauhid, syirik dibiarkan, nggak pernah dibahas. Jadi dakwakan apa? Terus dakwah kita ini ikuti dakwahnya siapa? Nah, ini perlu dibenahi. Makanya ini orientasi dakwah kita tauhid. Karena dari situ pertolongan Allah itu akan datang. Ya, jangan kita yang melawan kezaliman, jangan kita. Ilmu yang melawan. Makanya Nabi itu ketika dihadapkan oleh kezaliman umatnya, yang dilakukan Nabi apa? Sibuk melayani kezaliman atau fokus kepada tugas? Fokus kepada tugas atau melayani? Fokus kepada tugas. Itu yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul, tugas Nabi yang ketiga adalah apa? Mengajarkan kitab. Bon. 3 poin dulu. Wal hikmah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 tugas di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini ada berapa tadi? 3 apa 4? 4 atau 3? Aku durung mulai loh ini loh. Saya belum pulang sudah terjadi khilafiyah. 1, baca ayat-ayat Allah. 2, 3, 4, ya tergantung sing terjemahan no. Jadi Al-Quran dengan sunnah itu sudah jadi satu paket. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah niku satu paket. Nah, pun ono sing ganjel mboten gini ayat niki. Sebelum kita lanjutkan. Nek gak ono kula tak takon. Ada yang ganjel enggak, Pak? Baik, kayaknya enggak ada. Kalau begitu saya adakan. Bedane yatlu alaihim ayatihi ambek wa yu'allimuhumul kitab niku napa? Ketoke paham tapi mboten ngerti. Apa bedanya? Nah, yang pertama tadi apa? Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Yang kedua apa tadi? Yang ketiga apa? Mengajarkan kitab. Bedane apa? Jadi kalau sing ganjel, napa bedane menyampaikan karo mendakwakan itu? Nah, kalau yang pertama, yatlu alaihim ayat itu adalah membacakan ayat-ayat kauniyah. Membacakan apa? Ayat-ayat kauniyah. Sing dimaksud ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Dibacakan oleh Nabi. Makanya kalimat pertama yang Nabi terima adalah kalimat Iqra, baca. Yang perlu dibaca apa? Tentang kebesaran Allah. Makanya ayat berikutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Maka kalimat Iqra itu bisa dengan lisan, kalimat Iqra itu bisa dengan pikiran. Wacana mbek pikiranmu. Maksudnya renungkan,
Bagaimana Allah menciptakan kamu itu? Itu yang dimaksud Iqra. Nah, demikian pula makna dari yatlu alaihim ayatihi itu adalah membacakan ayat-ayat kauniyah. Dijelaskan oleh Nabi bagaimana Allah menciptakan alam ini. Bagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi. Itu nanti ada pembahasan tersendiri, Pak. Ketika kita membahas tentang ziyadatul iman, jalan supaya iman itu bertambah bagaimana? Melihat kebesaran Allah. Nah, melihat kebesaran Allah itu dari mana, Pak? Contohnya apa? Melihat kebesaran Allah. Biasanya orang melakukan apa biasanya? Tadabbur alam. Tadabbur alam identik karo apa? No, ini senengane sampean ngono, tafsire sampean kayak ngono kuwi lho. Ya, padahal untuk melihat kebesaran Allah enggak usah ke gunung-gunung, enggak usah ke pantai-pantai, enggak usah ke laut-laut. Iku alasannya sampean ngiler karo rekreasi. Wong kene Quran sama wa fi anfusikum afala tubsirun, dan ada coba kamu lihat di dalam dirimu, tidakkah kamu perhatikan betapa dahsyatnya ayat-ayat Allah itu? Ngoco. Napa ngoco niku? Bercermin wa fi anfusikum, dan dalam dirimu itu terdapat ayat-ayat Allah. Nah, terdapat ayat-ayat Allah. Kita lihat keluar di kandang ayam, kelihatan ayat-ayat Allah. Nah, endok ambek pitik iku dhisik pundi, Pak? Ayo. Endok ambek pitik dhisik ndi? Ya dhisik endok, wong aku takon endok dhisik kok. Nek pitik ambek endok dhisik ndi? Pitik. Oh, sampean gak patek cerdas ngono. Wes gak usah dilanjut. Sudah ya? Nah, ini pentingnya tazkiyah, pentingnya qalbun salim. Jadi sing perlu dibersani napa? Satu, kebodohannya, kejahilannya. Itu dibersani sama Nabi. Makanya dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Jadi kalau yatlu alaihim ayati itu ayat-ayat kauniyah, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab, sehingga ada perpaduan antara ayat kauniyah dengan ayat syar'iyah. Itu untuk membersihkan hati. Dan jadi yang perlu dibersihkan kejahilannya, kekufurannya. Kekafiran yang paling kafir apa? Syirik. Kedoliman yang paling dolim apa? Syirik. Kemaksiatan yang paling maksiat apa? Syirik. Perbuatan keji yang paling keji apa? Unik ketika orang akan berantas kemungkaran syirik di jarni, unik. Wong itu nenek moyangnya seluruh kejahatan. Nabi diperintahkan jihad itu karena itu, Nabi diusir itu karena itu, Nabi diutus itu karena itu. Kok malah para dai meninggalkan masalah ini? Itu kan unik. Malah memusuhi orang mendakwakan tahu kalau sampean kok melani Abu Jahal malah. Unik ya. Bon, itu pentingnya qalbun salim yang pertama. Kenapa pentingnya tadi? Apa pentingnya qalbun salim yang pertama? Nah, qalbun salim merupakan tugas utama Rasulullah SAW diutus. Salah satu agenda terbesar Nabi SAW diutus itu untuk ini. Pun, yang kedua, kenapa qalbun salim itu penting dan apa keistimewaannya? Yang kedua adalah karena qalbu huwa al-malik, huwa malik. Al-qalbu huwa malik. Karena hati itu adalah raja. Sebagaimana telah dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah.
dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Apa kata beliau? Al-qalbu malikun. Hati itu raja. Ya, wal a'dha'u junutuhu. Anggota-anggota badan semuanya itu adalah pasukannya. Mata, mulut, tangan, pikiran, kaki, dan semua anggota badan itu adalah pasukannya. Fa in tobal malik tobat junutuhu. Kalau rajanya itu baik, maka baiklah semua anggota pasukan ini. Ya. Jadi kalau pasukan rajanya itu baik, maka seluruh pasukannya pun akan baik. Wa in khabutha, kalau rusak al-maliku, rajanya tersebut. Kalau raja itu rusak, khabusat junuduhu, maka seluruh tentaranya pun akan rusak. Seluruh pasukannya pun akan rusak. Kenapa? Karena pasukan itu bergerak dikomando oleh raja. Pun paham niki? Panjenengan kali kula niku matur, ngomong, komentar, nanggapi, jawab, bertanya itu atas dasar instruksi hati. Ada enggak jenengan ngomong tanpa dari hati? Tiba-tiba ngomong. Wonten, Mbak? Wonten omben. Kalau ada orang ngomong bukan dari hati, itu ada 4 kemungkinan. 1, ngelindur. 2, mabuk. 3, kesurupan. 4, gendeng. Iku wong ngomong gak teko hati. Jelas? Nek wong niku ngomong teko hati, sing diomong iku perintah hati. Coba sampean renungkan, rasakan. Komentar, jawab, sampai nanti tangan mukul atau ditahan, itu komando dari hati. Coba bapak-bapak baru pulang ngaji atau baru pulang kerja, dicelatu sing wedok. Satu misal. Wong lanang niki kan komen, kan atine ngrungokno ngono niku ati meneng napa bergemuruh, Pak? Bergemuruh. Ada komentar enggak di dalam hati ini? Enggak ada. Melok gendeng, Pak. Lah kalau ada sesuatu kita dengar enggak ada komentar, itu ada kemungkinan. Makanya mata memandang, hati tidak respon, itu gila. Pun paham nih? Gila. Coba lihat saya. Loh, kenapa kok guyu sampean? Respon. Nek sampean kok ndelok, oh, pertanyaan nih gimana? Oh, ada sesuatu yang ganjil kan jangan enggak katanya itu gimana? Makanya nek wong ndelok, kalau ndelok wong wedok, ndelok wedok gak apa-apa sing ngatine, munafik iku. Rungokno. Lah ana wong ndelok wong wedok jare atine gak sing penting, atine gak lapo-lapo, munafik. Ayo ngomong apa sampean? Kuaploki sampean kok. Nek gila saya percaya. Saya gila Mas, gak respon. Lo kasih jawab. Yes, paham ya? Nah, sekaligus pandangan ini, pemahaman ini bahwa seluruh anggota badan itu bergerak atas perintah hati. Coba nanti kalau pas satu misal tadi saya ceritakan, istri ngerowetel, suami kan ini, nek ati wong lanang bilang, wis jarno ae, tanggal tua es ngene iki bojomu. Satu misal, nek wong lanang niku mikir ngono, otomatis sang istri aman, Pak. Tapi kalau hatinya suami bilang keploken, ngono.
maka tangan suami akan bergerak. Tidak mungkin kalau tanpa ada perintah dari hati, tiba-tiba plak. Sing wedok kan, lho sampean kok ngeblok? Gak ero, dik iki mlaku dhewe. Saya tak takoni sampean, normal apa enggak ngene iki? Ayo ngomong. Normal apa mboten? Gak normal. Mulut berbicara, jawab, komentar, itu perintah hati. Kedustaan besar ketika ada orang mengatakan ngomong elek gak apa-apa sing penting atine apik. Iku yang munafik. Ini nanti membahas, menjelaskan sebagian bagian teman-teman thariqah yang sudah sampai makrifat katanya. Ngomong jelek itu ora apa-apa Mas, sing penting atine dzikir. Kok iso ketemu sih Mas? Lambene ngomong elek ati dzikir iku tekon ndi gak nyambung Mas. Nek gak percaya engko nek maratuamu liwat ngomong wedhus ngono. Ngomong tak tes sampean ayo. Wong tuwa sampean lak kaget, lho ngomong apa le? Mboten Pak, niku lambe kula ati kula mboten. Bapak niku ganteng. Diterima logika? Hanya orang gila-gilaan aja sama diakal-akali ngono iku, dibodohi sama mereka. Saya berani ngomong begini karena saya tanggung jawab. Saya berani diskusi. Demi Allah saya berani diskusi. Karena sekarang banyak penyimpangan dilakukan oleh kelompok tersebut untuk menyesatkan umat ini. Ngapunten Pak, rusak umat kalau begini Pak. Ngomong kotor, sing penting atine gak iku kondi ketemune. Makanya kok nek sampean kepingin ngetes iku ana bojo sampean lewat toyol. Lah bojo sampean kaget. Lha apa Mas? Kak, kamu cantik kok di atiku enggak atiku. Yakin digowo nang psikiater sampean. Dong nggih mboten? Bon paham? Jadi aja dibodohi. Mangkane ngaji, ngoten lho. Lah enggak tahu ngaji terus ngaji sing kaya ngono kuwi. Ya. Sing penting masih ngomong kotor gak apa-apa. Mas kalau sudah tingkatan makrifat itu ngomong kotor apa sing penting atine apik. Hadise ditokno innallaha la yanduru ila fiswarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat jasadmu Mas. Allah enggak ngelihat lahirmu, tapi Allah ngelihat batinmu. Iku disalahpahami. Lah nek ngono tafsir amin muto ae sampean. Toh Allah gak ndelok dohir sampean, ndelok ati sampean. Gelem sampean muto? Ayo muto. Praktek hadis iku mang. Lak diuber-perkirek sampean. Oh dia kalak, makanya ngaji Quran sih. Ojo, wah, saya ketawa-tawa teman. Ada teman soalnya, jadi korban-korban begitu itu. Jadi korban-korban seperti ini. Dibohongi sama komunitas ini. Pun ya? Nah, jadi kenapa tazkiyah itu penting? Karena hati itu napa? Raja, Pak. Sehingga ini ketemu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hati baik dan buruk itu akan mencetak sebuah karakter. Sifat baik dan buruk itu tergantung dari kondisi hati. Nek atine elek melahirkan sifat elek. Nek atine apik melahirkan sifat sing apik. Kan ono critane ati elek nglairno sifat apik, ora ono critane. Nek ono wong sifate elek mesti wong komentar, atimu kok Cik? Atimu kok Cik? Elek. Gak mungkin orang komentar wong sifat elek, dengkulmu kok Cik eleke. Wis tak contoh-contoh sing akeh ku cek mudeng sampeyan gak mudeng aja takdirmu. Jelasnya? Bon, itu yang kedua kenapa qalbun salim itu penting, bersihkan hati itu penting. Itu karena raja, Pak. Karena itu akan membentuk sifat-sifat kita. Makanya sering saya katakan ketika kita mengatakan, oh tetanggaku itu orangnya baik, istriku itu orang baik, anakku itu orang baik, mantuku orang baik, ya, mertuaku itu orang baik. Ketika kita sebutkan orang itu baik, yang kita maksud pasti sifat. Gimana? Sifat atau fisik? Sifat.
sifat. Bun, yang ketiga, kenapa qalbun salim, membersihkan hati, kebersihan hati itu sangat penting? Sebab kebersihan hati merupakan kunci masuknya ilmu, nasihat, dan hidayah. Ya, masuknya ilmu, masuknya nasihat, masuknya hidayah. Salah satu sebab terhalangnya ilmu menyentuh hati itu adalah kotornya hati. Karena hatinya kotor dengan maksiat, sulit nasihat menyentuh ke hatinya, sulit ilmu masuk ke dalam hatinya. Ciri-ciri bahwa ilmu itu masuk ke dalam hati merubah sifat, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya, kalau ada orang ngaji, kitab-kitab sudah dikaji, kajian-kajian didatangi, sifat kok tidak berubah, maka ilmu hanya bersarang pada pikiran, tidak menyentuh hati. Ciri khas ilmunya sudah nyentuh ke hati, merubah sifat lebih baik, itu ciri khas. Jadi nak kula mbak sampean ngaji pirang-pirang tahun, sifat kok sik pancet, berarti gak nyentuh ilmu itu, Bu. Apa ada seperti itu? Ada? Ada. Mudah-mudahan hadir. Allah. Itu ciri khas. Karena ilmu kalau sudah ngeresep ke dalam hati, itu tatawalladu khasyatullah, melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu kalau sudah nyentuh ke dalam hati, itu melahirkan apa? Rasa takut kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah itu melahirkan dua potensi yang sangat mengagumkan. Rasa takut kepada Allah ketika sudah menguat, sudah ngeresep, dan orang punya rasa takut itu akan melahirkan dua potensi yang sangat mengagumkan. Yang pertama apa? Potensi mujahadah fi taatillah, bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu lahir karena rasa takutnya kepada Allah. Jadi wong serius taat nang Allah niku serius. Itu karena ilmu. Karena rasa takut tadi itu. Sehingga kekuatan taat seseorang di dalam syariat itu sangat terkait dengan kekuatan rasa apa tadi? Takutnya kepada Allah. Berarti menawi tiyang niku semakin kuat takutnya kepada Allah, semakin dasar takutnya kepada Allah, semakin besar kemampuan untuk taat kepada Allah. Jadi itu taat nu angel Mas, berat, bukan. Bukan, Mbak. Jadi taat itu relatif sifatnya, berat atau ringan itu relatif. Ngaji ngeten lak tengok-tengok tok ngeten iki. Saya abote apa kira-kira? Tapi bagi pelaku maksiat wabot Pak ngeten iki, Pak. Mending tengok-tengok di warkop. Ngoten. Lagi mboten? Saya pernah ngisi kajian ini Perak sana, Pak. Ini perkantoran Perak nih, gudang-gudang niku. Lah karyawan-karyawan niku napa niku kaget karena direkturi dapat hidayah. Wakil karyawannya dikongkon ngaji, gak ono sing lungguh Mas. Ngaji niku giliran metu. Jare napa? Aku mending angkati karung nganti mangan tengok-tengok ngaji ngene jarene. Lho saestu, Pak. Pekerja-pekerja berat ngangkati karungan nutuki watu, iku wis berat. Lebih berat lagi kalau duduk mendengarkan nasihat. Gak cok uang rungokno niki. Jadi coba beratnya apa dengan ngaji ini? Sampai dikongkon ngangkat yo. Mesti ngangkat meja yo panitia.
Lagi mboten? Duduk mendengarkan. Tapi hati niku berat rasanya. Itu karena maksiat. Masalah kesucian hati, kebersihan hati yang melapangkan semuanya. Makanya kalau tadi sudah saya katakan, ilmu kalau sudah nyentuh ke dalam hati akan melahirkan rasa apa tadi? Rasa takut kepada Allah. Rasa takut akan melahirkan dua potensi yang sangat besar. Potensi pertama apa? Apa? Mujahadah fi taatillah. Bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah. Itu karena rasa takut kepada Allah. Yang kedua apa? Mujahadah bersungguh-sungguh ijtinab nawahi. Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang. Ngedohi larangan. Itu kekuatan hati, Pak. Ya. Untuk bisa menjauhi larangan itu butuh kekuatan hati. Sehingga rasa takut kepada Allah itu yang mendasarinya. Semakin tinggi rasa takutnya, semakin punya power untuk menjauhi perkara yang dilarang. Dadi kula mbek sampeyan niku kok bukan kok kepingin Ustaz ninggal, tapi sik sulit boten. Rasa wedimu durung ono nang dosa iki. Jelas? Ada ibu-ibu datang, Ustaz, gimana hukumnya seorang wanita? Dia meyakini kalau jilbab itu wajib, tapi dia belum kuat untuk melakukan. Boten, sebenarnya kuat ibu. Boten Ustaz, tidak kuat dia. Terus tanya, orang itu jenengan nggih? Iya. Oh ya wis. Boten kuat Ustaz, sakjane kepingin tapi boten kuat. Ndak Ustaz. Kuat, loh Ustaz loh kok ngeyel wong sing nglakoni saya. Bu, kalau seandainya ibu sakit kepala, kepalanya pusing, kepalanya berat, terus dibawa anak jenengan goncengan sepeda motor ke Surabaya, pakai helm napa mboten? Ya pakai Ustaz. Kenapa kok pakai helm? Ndase kan ngeluh, takut polisi. Oh. Karena Anda takut dengan hukum dari polisi, Anda pakai helm. Padahal helm ambek jilbab apa pundi? Sampe nggae helm kuat, nggae jilbab teko apa nih? Ketaki. Rasa takutmu yang membuat kekuatan itu. Sampun jelas? Jadi nek kula mbak sampean sik kulino nglakoni dosa, iku duduk dosane angel ditinggalaken mboten. Kula mbak sampean rasa wedi niku durung ono critane ning kono. Orang itu kalau sudah didominasi rasa takut kepada dosa, sebagaimana takut-takut yang lain, itu akan membawa dirinya untuk menjauhi perkara-perkara yang ditakuti itu. Mampu, Pak. Masya Allah. Pun ya. Nah ini yang keberapa? Ketiga apa dua? Pun yang ketiga, ya. Nggih, habis ini keempat. Sama cuk bingungnya aku lah. Yes, lucu sama. Pun yang keempat, apa pentingnya qalbun salim? Yang ketiga tadi apa Bu? Kebersihan hati merupakan kunci. Oh iya, dalilnya kita belum bahas. Kita buka surat Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat 83 ayat 14. Surat Al-Mutaffifin. Monggo. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
Sekali-kali tidak, bahkan apa yang telah mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Niku dipun jelasaken kali Kanjeng Nabi wonten salah satu hadis bahwa maksiat itu ditawarkan ke dalam hati manusia. Atau setiap maksiat yang dilakukan manusia itu menyisakan titik hitam di hati manusia. Setiap maksiat yang dilakukan manusia itu menyisakan titik hitam. Jadi nek wong nglakoni maksiat niku membekas titik hitam di hatinya. Melakukan maksiat lagi membekas titik hitam. Kalau orang ini istighfar, bertaubat, menyesali kemaksiatan yang dilakukan, maka titik hitam itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah begitu. Kalau kemudian dia melakukan maksiat dan tidak istighfar, lalu melakukan maksiat terus menerus, maka titik-titik hitam itu akan menutup hati mereka. Sehingga kalau hati itu sudah tertutup dengan warna hitam, itulah saatnya hidayah sulit menyentuh. Nasihat gak mempan. Itu. Makanya kalau pas ngaji ngeten iki kok gak nyentuh, aku gak nyantol ya. Iku belum tentu ustadz sing gak penak. Kan sering, apa aku nek ngaji gak sok nyantol ya. Ustadz gak enak, dudu ustadz atimu sing loro. Paham nih? Tunggal iku lambek sampean kena corona iku lho. Mangan opo ae, krasa mboten? Dalam mboten krasa, mangan tempe ya gak krasa, mangan semuanya enggak ada rasanya. Ternyata bukan bendanya yang enggak ada rasanya, kamu sakit. Paham nih? Dadi nek sampean kali kula ngaji nggo wedu kok gak iso ngrasakne iku tanda-tanda kena corona. Mati rasa panjenengan itu. Duduk nasihati sing gak penak, duduk ustate sing salah. Hati kita yang bermasalah. Nah, ngaten. Bun itu yang keberapa? Yang keempat. Bahwa kolbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih merupakan faktor atau sumber kebahagiaan hidup. Nah, ya, jadi kunci-kunci kebahagiaan hidup itu adalah kolbun salim, hati yang bersih, hati yang tidak dinodai dengan hubbud dunia, hati yang tidak kesengsem dengan kehidupan dunia, yang tidak tergila-gila dengan kemewahan dunia. Hati yang tidak ada dendam kepada sesama kaum muslimin. Hati yang tidak ada kebencian kecuali dengan syariat. Hati yang tidak bakhil. Hati yang khusyuk. Hati yang tumaknina. Qalbun salim. Makanya Allah sebutkan qalbun salim akan melahirkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Lah jiwa yang tenang itu berkumpulnya berbagai sifat-sifat yang baik. Contohnya apa? Mentauhidkan Allah, akidahnya benar, itu satu. Yang kedua apa lagi? Untuk bisa menggapai nafsul mutmainnah ini adanya sifat syukur. Yang ketiga adanya sifat sabar. Yang keempat adanya sifat qanaah. Yang kelima adanya sifat tawakal. 5 sifat ini kalau bersatu ada di dalam hati seorang muslim, maka orang tersebut akan mendapatkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Apa? Dowo mas. Satu apa tadi? Akidah, ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, adanya sifat syukur. Yang ketiga apa? Adanya sifat sabar. Yang keempat,
qanaah. Nrimo ing pandum gak gampang ngiler karo milik tetangga orang lain. Makanya Pak, nek sampean duwe bojo sampean kok balak-balik kepingin, ketok ngene kepingin gawakno sapu tangan mawon. Bojo sampean iku ngileran. Paham ya? Dadi nek wong wedok-wedok kok anu lho ya bojone iki lho ya ditukokno ngene karo bojone ya. Kok kepethuk maneh kancaku lho ya ditukokno bojone ngene ya. Nek duwe bojo kok sambatan gawakno sapu tangan. Ya, qanaah. Dadi wong niku nek mboten wonten qanaahnya merasa cukup, Bu. Gaji piro kan cukupe sampean. Wis tak percaya nang mboten. Sampeyan delok para koruptor iku gajine titik apa akeh? Sugih apa melarat? Fakir melarat mereka wong kurang kok. Makanya sampai dia lagi nyolong itu karena enggak cukup. Makanya nanti kalau ada pembagian zakat, koruptor tuh dikasih. Karena fakir. Kalau enggak fakir enggak begitu dia. Makanya hati mereka sengsara. Jiwa yang sengsara, jiwa yang enggak pernah bersyukur dengan apa yang dimiliki. Jiwa yang tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Dapat berapapun kurang. Nuruti kurang gano entek Pak urip niki. Gano entek. Jelas ini? Nuruti kurang gano entek. Wong niku kurang terus. Wong Nabi yang ngomong, manusia itu kalau punya satu lembah emas, apa kata Nabi? Dia ingin memiliki 2 lembah emas. Keturutan mendapat 2 lembah emas, berhenti? Kepingin punya 3 lembah emas. Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Mati baru selesai. Ayo pengalaman kula mbak semen baru nikah dulu kan kos. Ya Allah, sedungan Ustaz, muga-muga mantingin saged kontrak-kontrak omah ngoten. Nek kos ngene iki ciut, saged kontrak kan rada anteng. Keturutan kontrak tenan. Selesai? Ora. Dungane Ustaz mugi-mugi saged ndamel griya cilik, gubuk-gubuk elek-elek titik, tapi omahe dhewe. Gak kontrak, gak kos, ya Allah sedungane Ustaz nggih, duwe gubuk-gubuk cilik-cilik titik, keturutan duwe gubuk cilik tenan. Lah wong cita-citae kepengin duwe gubuk sing cilik, lah keturutan ditakdir oleh Allah gawe omah cilik tenan, elek tenan, selesai? Ora. Ayo ya kapan-kapan tukono watu ya geng ganjel omah mesti kayak ganjel wis tenang ati iki, masih gak sampe gedong. Iku dalile wong gak duwe duit ngono kuwi. Lambene wong gak duwe duit ngono kuwi. Dituruti temen akhirnya iso ganjel tenan, selesai? Kapannya didukuno titik tembok ya? Ayo ya, kapan ya? Turutan tercapai, selesai? Enggak. Selesai sampai menjadi gedung yang besar. Enggak cukup. Kapannya tuku kendaraan elek titik ya? Cekak nyewa balik-balik timbangane nyelang nang wong. Nek duwe sepeda motor elek titik kan lumayan wae dhewe. Keturutan duwe sepeda motor elek tenan mogokan. Selesai? Cukup. Kapan sampean cukup kalau tidak dipungkas dengan qanaah? Sampean mengejar orang yang mana, yang jenengan tiru orang yang mana? Makanya Nabi SAW supaya ini redam sifat tamak, sifat rakus, sifat hilangnya syukur, hilangnya qanaah, itu hilang. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya mewah. Bu, rungokno Bu. Dadi nek duwe geng iku aja sing mewah-mewah ngono lho Bu. Ngerti duwe geng asal. Gemes aku. Saya itu penilik sekolah-sekolahan Pak, sekolah-sekolahan Islam ini. Banyak kasus-kasus penunggaan, bukan nggak mampu, males nek bayar SPP nih. Mending gitu lontong cecek ya.
Makanya kadang-kadang ada ibu-ibu niku sambatan mboten saged bayar Ustaz ngapunten, awake lho lemu-lemu. Lah sing gregeten niku napa? Sambatan gak iso mbayar mari sambatan nyeritakno mari tuku HP nyari ku growegeten kula ningali. Nggih, nek digawe ngono iku lho eman. Ya Allah, padahal wis murah ngoten lho. Allah, gak habis pikir kula. Nah, carane piye, Bu? Supaya menjenengan kali kula juga gampang terjebak dengan kemewahan dunia ini. Gitu. Apa caranya? Lihatlah orang yang ada di bawah Anda. Jangan lihat orang yang ada di atas Anda. Undur man asfala minkum wala tandur man fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah Anda, jangan Anda lihat orang yang ada di atas Anda. Itu menjadikan Anda bersyukur nanti. Bon, yang keberapa tadi? Yang keempat, bahwa qalbun salim merupakan sumber kebahagiaan. Makanya Allah sebutkan di dalam surat 89 ayat 27. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram. Jiwa yang tentram itu yang bagaimana? Jiwa yang mentauhidkan Allah, jiwa yang ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, jiwa yang punya rasa syukur kepada nikmat. Jiwa yang sabar dengan musibah. Jiwa yang qanaah dengan pembagian. Ya. Dan orang-orang yang punya sifat tawakal kepada Allah, itulah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan jiwa yang tenang. Yang kelima, bahwa qalbun salim merupakan tiket kesuksesan seseorang untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim merupakan tiket yang dibuat syarat oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah. Tiketnya adalah qalbun salim. Allah sebutkan di dalam surat 26 ayat 88 dan 89. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iya. Silakan. Itu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat di sisi Allah, tidak berguna lagi di sana kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang qalbun salim. Itu tiket untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka bersihkanlah hati kita. Bersihkanlah hati kita. Kemudian berikutnya, poin keberapa? Yang keenam, bahwa qalbun salim merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah amal. Ya, salah satu syarat diterimanya sebuah amal. Syarat diterimanya amal, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Yang kedua, syarat supaya amal diterima oleh Allah apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, muttaba'ah, mengikuti sunnah, sesuai dengan sunnah. Ya, sesuai dengan sunnah. Yang ketiga apa? Iman, dilandasi dengan iman. Yang menyebabkan nilai ibadah itu imannya. Dia melakukan ini karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyebutkan man shoma ramadhanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman kepada Allah, itu yang menjadikan sesuatu itu menjadi nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Suatu ibadah
akan memiliki kedudukan yang tinggi. Suatu ibadah akan memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Itu apabila amal yang dilakukan dilandasi dengan iman kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang ketujuh, jelas nggih? Yang ketujuh, orang yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, akan selamat dari gangguan syaitan. Setan tidak mampu merusak ibadahnya orang yang ikhlas. Hati yang bersih selamat dari gangguan syaitan. Ya. Allah sebutkan hal ini dalam surat 15. Maaf, pada poin yang ke-6 tadi dalilnya surat 18 ayat 110. Saya tadi lupa belum disampaikan dalilnya. Ya. Bahwa hati yang bersih merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Surat 18 kita baca dulu. Surat napa jenenge? Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Iya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini ditafsirkan oleh para ulama. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, satu, hendaklah dia melakukan amalan-amalan yang soleh. Artinya muttaba'ah. Amalan itu didasari karena sunnah, ngikuti sunnah. Itu tafsir ayat ini. Nanti bisa dilihat di dalam para tafsir ulama-ulama di antara Imam Ibnu Katsir. Ketika mengartikan ayat ini falyamal amalan salihan, diartikan apa? Ittiba bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal sing dilakoni niku ngikuti jejakipun Kanjeng Nabi. Jadi kita sholat, ya sholatnya Nabi bagaimana mengajarkan sholat kepada kita. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Artinya apa? Ikhlas. Ya. Jadi ini yang dijadikan syarat oleh para ulama supaya amal ini bisa diterima. Salah satu syaratnya adalah kesucian hati dari penyakit riya. Mohon. Yang terakhir apa tadi? Yang ketujuh, hati yang selamat akan terhindar dari gangguan. Jadi setan tak mampu untuk itu, merusak hatinya orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat 15. Surat 15 ayat 39 dan 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali
hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi agendanya setan itu menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Agendanya setan itu menyesatkan manusia semuanya. Maka dia katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ikhlas ini tidak mungkin diperoleh kecuali dengan hati yang bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini diantaranya pentingnya nasihat dan keutamaan qalbun salim. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kajian kita pada pagi dan siang ini. Mugi-mugi napa ingkang dipun pelajari sareng-sareng dados ilmu ingkang manfaat. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada tutur kata, ya, kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan harapan panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.